Puji Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan. Apa kabar saudara terkasih dalam Tuhan? Saya percaya setiap kita senantiasa bersuka cita apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Amin, saudara. Sebab firman Tuhan berkata, bersuka citalah engkau senantiasa. Apapun keadaan kita, kita tetap bersuka cita. Sekalipun hari ini kita tidak bisa beribadah bersama-sama kembali, kita percaya tetap kita bersuka cita di dalam Tuhan. Amin, saudara. Saya percaya juga sekalipun pemerintah Pemprov DKI, Gubernur sudah mengatakan 2-3 hari yang lalu bahwa ibadah sudah dapat berlangsung, tetapi kami Gereja Bethel Indonesia Jemaat Surya Kebenaran tetap kita melakukan ibadah secara online live streaming sementara waktu ini, saudara, hingga kondisi benar-benar kondusif, saudara. Baru kita akan selenggarakan secara biasa lagi, saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, firman Allah pada pagi hari ini, kita akan buka firman Tuhan menyambung dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, yaitu the book of Acts, yaitu kisah para rasul. Kisah para rasul, seperti minggu lalu kita telah memperingati akan pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, hari pencurahan hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit, rohnya dicurahkan. Kita akan menyambung firman Allah saat ini. Kisah para Rasul pasal yang kedua dimulai ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-47. Memang saudara terkasih dalam Tuhan, kalau Lembaga Alkitab Indonesia membagi perikopnya adalah dua hal yang berbeda. Tetapi saya mau katakan bahwa firman Allah ini ketika pertama-tama itu tidak ada judul-judulnya, saudara. Tidak ada pembagian-pembagiannya, saudara. Tetapi supaya untuk membuat kita lebih mengerti, maka diberikanlah judul-judul oleh lembaga-lembaga Alkitab. Kadang-kala judulnya pun terteranya di ayat-ayatnya berbeda dengan catatan lembaga Alkitab lain di dunia, saudara. Kita akan belajar, kita akan baca firman Allah Kisah Para Rasul 2. Ayat 38 sampai ayat ke-47. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya, perkataan Petrus, itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Luar biasa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul, para murid-murid Yesus itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara terkasih dalam Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saudara terkasih, akhir-akhir ini kita sering mendengar dengan kata new normal, saudara. Benar, saudara? Kurang lebih 7 hari yang lalu atau 8 hari yang lalu, Bapak Presiden Joko Widodo telah mencanangkan bahwa kita harus, tanda kutip harus, dengan COVID-19 ini, tanda kutip
ibaratnya hidup berbarengan katanya saudara. Kita akan menuju new normal. Jadi ada aturan-aturan baru yang diberikan terhadap lingkungan kita. Bagaimana kita berkantor, bagaimana kita bersekolah, bagaimana kita bersosialisasi di tempat-tempat umum. Ada sesuatu yang baru yang dikatakan sebagai new normal. Normal tetapi kondisi yang baru saudara. Dan gereja-gereja juga sudah ada peraturan-peraturan rumah ibadah, sudah ada peraturan-peraturan menyangkut akan namanya new normal. Saudara terkasih dalam Tuhan, ternyata new normal ini bukan sesuatu yang baru. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan orang percaya, dalam kisah para rasul yang kita baca ini adalah suatu new normal cara hidup jemaat yang pertama. Ketika mereka mengenal Kristus. Ketika mereka melihat bahwa Yesus mati dan bangkit. Ketika mereka melihat Yesus naik ke surga. Ada suatu new normal cara hidup jemaat yang baru. Kehidupan baru, kehidupan bersama new normal. Ini yang disebut juga dengan Christian new normal. Yang sesungguhnya bukan seperti yang saat ini mengenai pembatasan-pembatasan, bukan. Tetapi ada suatu tatanan baru, kehidupan berjemaat yang baru, saudara terkasih dalam Tuhan. Yang saya sebutkan sebagai Christian New Normal era Kisah Para Rasul 2 ayat 38-47 ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, Christian lifestyle, Christian New Normal. Seringkali orang menggambarkan bahwa lifestyle itu tidak jauh dengan apa yang namanya kemewahan. Naik pesawat jet pribadi. Kemana-mana setiap saat bisa, tetapi sekarang nggak bisa sekarang, saudara. Sekalipun engkau punya duit banyak, sekalipun engkau miliarder, punya jutaan dolar, banyak miliaran dolar, engkau tidak bisa pergi dari negara sini ke negara sana seenaknya, saudara. Ada masa-masa di mana seorang pun tidak ada tanda kutip haknya hilang, saudara. Seperti Tuhan izinkan masa-masa COVID-19 ini. Ada orang berkata bahwa orang lifestyle itu yang gaya hidupnya mewah. Lifestyle kekristenan, ada orang yang berkata bahwa orang-orang percaya harus hidupnya seperti menikmati dunia, saudara. Karena ada beberapa pengajaran-pengajaran yang mengajarkan seperti itu, saudara. Tetapi apakah seperti itu? Mungkin juga ada yang berkata seharusnya kita orang-orang percaya pun kita harus menggunakan merek-merek yang terkenal dalam fashion kita, dalam membeli tas-tas kita, dalam membeli pakaian kita, dalam membeli sepatu-sepatu kita yang bermerek. Makanya tidak heran, saudara, ketika branded fashion ini sel habis-habisan di mana-mana pasti selalu ramai, saudara. Tetapi saya mau katakan bahwa apakah ini bahwa kekristenan yang dikatakan sebagai lifestyle bukanlah, is not a lifestyle comfort, bukanlah lifestyle yang membuat kita nyaman, saudara. Kekristenan kalau engkau mencapai kata nyaman, hati-hati, saudara, saya mau katakan, karena dalam hidup kita inilah sementara. Tuhan mau kita senantiasa bergerak, makin hari makin dekat kepada Dia, makin mencintai firman-Nya. Hati-hati kalau kau sudah merasa nyaman di dalam hidupmu, saudara. Jangan-jangan kau sudah tidak di dalam Tuhan. Saudara, saya mau katakan, kita bersyukur kalau Tuhan berikan kepada kita, izinkan kita menikmati, puji Tuhan. Tetapi kekristenan, gaya hidup kekristenan bukanlah seperti yang dikatakan bermewah-mewah, saudara. Apa sih gaya hidup kekristenan? What is Christian lifestyle? Christian new normal according to Bible. Menurut Alkitab, apa sih gaya hidup Kristen itu? Apa sih kalau dikatakan dalam perjanjian baru ketika awal-awal jemaat ini berdiri, apa sih yang dikatakan sebagai orang Kristen normal? Itu pandangan Alkitab. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 yang kita baca tadi. Firman Allah berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis
dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara terkasih dalam Tuhan, ternyata Kristen yang normal menurut firman Allah, pertama-tama ketika saudara dan saya bertobat, ketika kita menyadari, ketika kita mendengar firman Tuhan, bahwa setiap orang sudah berdosa sekalipun baru lahir, saudara. Iman Kristen menjelaskan kita dalam lahir, dalam kandungan kita sudah dalam dosa. Dan ketika kita mendengarkan orang yang berkata bertobatlah, ikut dalam Kristus Yesus, memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus, kita memulai sesuatu yang baru, yaitu new life, new normal sebagai orang Kristen sesungguhnya, saudara. Ini yang dikatakan firman Allah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kenapa hanya melalui Yesus? Kenapa hanya melalui Yesus? Iman orang percaya Yesus Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11 sampai 12 firman Allah berkata, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Secara khusus ini adalah orang-orang Yahudi diberitakan pertama kali. Namun ia telah menjadi batu penjuru, yaitu orang-orang Yahudi yang menolak Kristus. Tetapi Yesus telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, Yesuslah jalan-jalan satunya, saudara, menuju keselamatan yang Tuhan berikan, Allah berikan kepada kita. Inilah iman percaya orang Kristen. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itulah dikatakan kita sebagai orang-orang new normal Kristen, seharusnya kita menjadi orang-orang percaya, saudara. Amin, saudara. Sebab firman Allah berkata, salvation is a grace. Keselamatan adalah anugerah. Yohanes 6 ayat 44 firman Allah berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kepada Yesus Kristus, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan dia akan kubangkitkan pada akhir zaman, saudara. Keselamatan adalah anugerah ketika saudara percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan berbicara kepada saudara, firman Tuhan Allah sendiri, Allah berbicara kepada saudara, dan kau menerima Yesus sebagai Tuhan. Itu adalah anugerah. Mengapa, saudara, kalau kita berdebat dengan kepercayaan lain, tidak akan ada habisnya. Namanya kepercayaan, ada sesuatu yang kita percaya adalah anugerah, kita dapat percaya. Amin, saudara. Saudara dan saya diselamatkan, itulah anugerah Tuhan. Firman Allah jelas, tidak seorang pun datang kepadaku, kepada Yesus, kalau tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, saudara. Kita ditarik oleh Allah untuk mengikut Yesus, menerima keselamatan, menerima kebangkitan akhir zaman. Amin, saudara. Pada hari ini saya mencatatkan paling tidak ada 2 gaya hidup kekristenan di era dikatakan new normal Kristen ketika saudara dan saya menjadi pengikut Kristus. Dia Kristen lifestyle, Kristen new normal. Sekali lagi saya mau katakan, paling tidak saya mencatatkan ada 2 gaya hidup kekristenan Anda dan saya menuju kekristenan normal. Ketika engkau dan saya mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita adalah orang-orang percaya. Ada lifestyle, ada gaya hidup yang saudara dan saya harus miliki dalam kehidupan sebagai orang percaya, saudara. Catatkanlah ini dalam firman Tuhan ini, saudara. Yang pertama dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai ayat 43. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai ayat 43. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Saudara terkasih, Kristen normal, Kristen gaya hidup Kristen yang harusnya menjadi ciri hidup orang Kristen yang normal, saya mau katakan
Gaya hidup Kristen ala Kristen normal berarti ada yang tidak normal, saudara. Kalau Anda tidak normal, merasa tidak normal kehidupan Kristen Anda harus bertobat, saudara. Yang Tuhan kehendaki dari firman Allah ini yang pertama, kita memiliki fellowship together. Kita memiliki beribadah bersama, saudara. Sekalipun saat ini kita percaya untuk saat ini kita tidak dapat beribadah bersama di satu tempat yang sama, tetapi seperti saudara dan saya kita bersama-sama saat ini kita beribadah. Sekalipun engkau tidak bersama di satu ruangan, tetapi hal yang pertama yang kita pelajari, kita harus menjadi orang-orang percaya yang berkumpul dalam satu komunitas. Ketika kau mendengarkan saat ini, kau sedang berada dalam komunitas Gereja Bethel Indonesia Jemaat Surya Kebenaran. Perhatikanlah hidup saudara dan saya. Ini merupakan ciri hidup sebagai orang-orang percaya. Inilah identitas Anda dan saya sebagai Kristen new normal. Sebagai orang Kristen yang sesungguhnya yang normal, saudara. Gaya hidupnya adalah orang yang suka beribadah bersama. Sebab firman Tuhan Ibrani 10:25 firman Allah berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di garis bawahi, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau sedikit cerita saudara terkasih dalam Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 3-4 minggu yang lalu, saya diajak oleh rekan saya, seorang hamba Tuhan Amerika Serikat, untuk bersama-sama ibadah secara Zoom, saudara. Ibadah bukan ibadah, tetapi seperti ada pertemuan para hamba-hamba Tuhan seluruh pendeta-pendeta, sebagian besar diaspora di seluruh dunia, orang-orang Indonesia, pendeta-pendeta. Ada yang dari Vietnam, ada yang dari Malaysia, Singapura, Filipina, Taiwan, hingga yang jauh, saudara. Hingga di Eropa, di Belanda, di Jerman, hingga sampai di Amerika, hingga sampai di Rio de Janeiro, saudara. Sampai di Brasil, saudara. Dan beberapa juga banyak hamba Tuhan Indonesia di Amerika. Dan waktu itu saling share apa yang sedang terjadi di gereja-gereja pada saat ini. Dan kurang lebih kita mencatatkan apa yang harus dikerjakan oleh gereja-gereja saat ini, saudara. Ada satu yang menarik dari seorang hamba Tuhan yang di Singapura berkata bahwa sekalipun kami sulit untuk beribadah, tidak mungkin kami beribadah secara bersama-sama dalam satu ibadah. Mungkin juga banyak orang, banyak gereja menggunakan fasilitas media seperti sosial media seperti sekarang. Baik, ya itu baik untuk membangun iman kita. Tetapi ada sesuatu yang harus menjadi identitas seseorang percaya, menjadi berkat melalui sebuah touching, melalui sebuah kedekatan, saudara. Dan dikatakan mereka, dia berkata, kami mulai melayani melalui video call. Video call memang tercatat kecil sekali, sedikit sekali, 8 hanya maksimal. Kalau via WhatsApp itu cuma 8 orang bersama-sama kita bisa melihat. Tetapi apa yang terjadi, dia katakan, ketika kami beribadah, kami mulai. Ada orang yang sakit di rumah sakit, dengan handphone kami, dia berdoa, bersama-sama mendoakan, menguatkan orang yang sedang sakit. Ada terjadi touching, ada terjadi suatu kita berdoa bersama-sama menyentuh hati mereka, saudara. Dan ketika dilakukan apa yang terjadi, saudara, ternyata sekalipun terjadi virus COVID-19 tersebar seluruh dunia, ada cara-cara Tuhan memakai setiap orang-orang percaya, setiap hamba-hamba Tuhan menjadi berkat. Amin, saudara. Melalui video call itu, saudara, akhirnya dikatakan saya dalam satu minggu bisa, tanda kutip, bisa 24 kali memberitakan firman Tuhan dalam kelompok-kelompok kecil. Dan dia berkata, saya coba hitung-hitung, paling tidak ketika mulai new normal kembali diadakan ibadah seperti biasa, paling tidak ada 25% jumlah jemaat yang bertambah, saudara. Tidak akan mengurangi firman Tuhan berkata, kita jadikan semua bangsa muridku, melakukan amanat agung Tuhan. Maka janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, saudara. Amin, saudara. Kalau saudara diundang untuk beribadah, datanglah beribadah, saudara. Ketika melalui mungkin WhatsApp, melalui grup meeting, saudara, Zoom,
Ketika ada mengenai ibadah, ayo berkumpul, saudara. Engkau di sini dikatakan firman Allah, kita bisa saling menasehati. Kita saling boleh mencari berkat. Inilah gaya hidup orang Kristen yang sungguh-sungguh. Dan new normal ketika orang dikatakan orang Kristen di dalam Kristus, saudara. Yang kedua, Christian new normal, Christian lifestyle. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai ayat 46. Firman Allah berkata, dan semua orang yang telah mencari percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan dengan bertekun, dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Garis bawahi kata terakhir, yaitu dengan tulus hati. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau gaya hidup sebagai orang percaya, New Christian normal, saudara, kita yang pertama dikatakan kita harus senantiasa berkumpul, tidak menjauhkan dari ibadah. Karena ibadah itu membawa kekuatan kepada kita, kepada saudara dan saya. Kita yang lemah dikuatkan ketika kita mendengarkan kesaksian orang. Bagaimana Tuhan menolong dia, bagaimana Tuhan menyembuhkan dia. Tetapi yang kedua ini, saudara, ciri hidup yang harus menjadi gaya hidup sebagai orang percaya, memberi dengan hati, giving with love. Memberi dengan tulus, saudara. Inilah ciri yang harus saudara dan saya miliki sebagai orang-orang percaya. Karena teladan kita adalah Kristus. Kristus telah memberikan dengan hati, dengan sepenuh hatinya. Ketika dia harus mencari rupa manusia. Ketika dia harus menggantikan saudara dan saya. Ketika upah dosa adalah maut. Maut tetap harus terjadi. Hukuman maut harus ada. Dan Yesus menanggung menggantikan saudara dan saya yang percaya kepada dia. Dia memberikan dengan setulus dengan hatinya, saudara. Memberikan segala sesuatunya buat saudara dan saya. Yesus sudah menjadi teladan saudara dan saya. Kita pun harus memberi dengan hati yang tulus, saudara. Seperti yang dilakukan oleh para jemaat Tuhan mula-mula pada waktu itu. Mereka memperoleh sesuatu, mereka milik sesuatu, ada yang membutuhkan, mereka berikan kepada orang yang membutuhkan, saudara. Memberilah dengan tulus. Saudara tahu ini mobil apa, saudara? Kalau melihat, wah, udah lihat sebacaannya Honda Accord, bukan Corona, ini Accord. Accord tahun 1985, saudara. Di balik mobil ini ada sebuah cerita yang menarik, saudara. Mengenai hal memberi. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya akan sedikit sharing mengenai kehidupan keluarga kami ketika baru mengenal Tuhan. Ketika baru mengenal Tuhan, keluarga kami, Bapak Pendeta Alwe mengadakan ibadah di rumahnya persekutuan, saudara. Sebelumnya senantiasa dalam keluarga kami, keluarga besar, terjadi hal-hal yang tanda kutip seperti dikerjain orang. Sering sekali saya katakan maaf, dukun datang ke rumah kami undang untuk mengusir roh-roh jahat, saudara. Saya ingat sekali di kamar mandi kadang ada satu jerigen kecil yang isinya ada air yang tertentu, dicampur apa yang tertentu, dan didoa-doakan. Dan saya kadang-kala kamar mandi disiram dengan air itu, saudara. Dan karyawan-karyawan kami dulu, dari oma saya, keluarga mama saya, itu usaha dagang toko kue, saudara. Di rumah ada banyak karyawan-karyawan yang tinggal di dalam. Dan tidak sedikit yang mereka kerasukan setan, saudara. Kerasukan setan, lalu dipanggillah dukun dari satu dukun ke dukun yang lain, saudara. Semua hampir sudah banyak bukan. Sampai mencari keluar kota, saudara. Sampai membuang seperangkat emas, saudara, di laut, saudara. Telah dilakukan oleh keluarga kami, saudara. Lalu suatu ketika ayah saya, Bapak Gembala sekarang, Pendeta Alwe,
mendapat informasi bahwa Anda bisa mengundang Tuhan dalam rumah, undang Tuhan. Bagaimana caranya? Adakan ibadah di rumah. Lalu sejak tahun 83-84, 1983-1984, perkenalan perjumpaan dengan Kristus mulai dalam keluarga kami. Mulai segala sakit, penyakit, kerasukan setan udah gak ada lagi, saudara. Di rumah diadakan ibadah mulanya seminggu sekali, sebulan sekali, saudara. Persekutuan kalau saya tidak salah ingat hari Kamis, saudara. Mulai ingat persekutuan nggak cuma satu kali tetapi 2 kali dalam sebulan. Gak lama kemudian ada ibadah namanya pemahaman Alkitab, pelajaran Alkitab, saudara. Diajar oleh salah satu hamba Tuhan yang merupakan adalah Bapak rohani dari Bapak Gembala, saudara. Almarhum J.E. Awandatu yang baru saja meninggal kurang lebih 3 minggu 1 bulan yang lalu, saudara. Saya teringat sekali beliau ke Jakarta karena kami cukup dekat dan beliau sempat mengajar. Kalau saya tidak salah ingat ada lebih dari 3 tahun. Setiap hari Selasa kalau saya tidak salah ingat itu dia datang dari Cianjur khusus ke Jakarta mengajar di rumah kami, saudara. Pemahaman Alkitab. Lalu apa yang terjadi senantiasa ketika beliau datang, bukan saja beliau datang, saudara. Saya waktu itu masih kecil. Hingga saya SD hingga kelas 6 saya ingat sekali beliau suka membawakan layangan, saudara. Anak kecil senang dengan layangan, dibawakan layangan. Dibawakan benang-benang gelasan untuk ngadu layangan, saudara. Dan saya suka teman saya berkata kepada sahabat saya, ini layangan benang dari hamba Tuhan terkenal ini. Haleluya, saudara. Senang sekali kami menaikkan layangan hingga kadang kami antengkan terus sampai ke harian kebesokannya, saudara. Masih ada, saudara. Dan apa yang terjadi dengan mobil ini, saudara? Mobil ini adalah milik dari almarhum waktu dulu J. Awandatu, saudara. Dan sebuah kejadian yang terjadi waktu itu, salah seorang anak rohaninya juga waktu itu orang yang sedang sakit parah luar biasa. Disebutkan sebagai sakit kanker darah, saudara. Leukemia, saudara. Biayanya besar sekali. Orang ini, beliau ini yang sedang sakit ini sampai tidak punya uang. Tadinya seorang yang kaya luar biasa. Tadinya dia adalah seorang yang memasukkan barang-barang untuk sebuah pertokoan ternama di Jakarta pertama kali, saudara. Dia mengimpor barang-barang tersebut untuk masuk ke Jakarta. Orang yang sangat amat kaya, Tuhan proses kehidupannya. Hingga dia tidak memiliki sesuatu, tidak memiliki uang habis-habisan. Dan sakitnya ini tidak ada biaya, tidak bisa keluar dari rumah sakit karena tidak ada uang, harus membayarnya, saudara. Lalu apa yang terjadi? Seorang hamba Tuhan ini, dia memiliki mobil ini. Dan saya ingat sekali, saya diceritakan mobil satu-satunya yang dia miliki untuk dia datang ke Jakarta kemana-mana untuk pelayanan. Mobil satu-satunya, saudara. Dijualnya, lalu dibawa uangnya ke rumah sakit, dibayarnya, saudara. Dan anak rohaninya itu bisa keluar dari rumah sakit, saudara. Inilah yang saudara dan saya harus miliki sebagai orang-orang percaya. Kita bukan sekedar kita mengatakan saya orang percaya, saya orang percaya. Apakah tanda kau orang percaya? Apakah kau mengasihi sesamamu? Apakah kau melihat ada orang memerlukan kau menolongnya? Inilah ciri hidup dan hidup Kristen normal yang sesungguhnya saudara dan saya harus miliki. Kita harus memiliki kasih yang murni dalam hati kita, saudara. Ini menjadi peringatan kepada saudara dan saya seperti firman Allah berkata dalam Kisah Rasul 2. Engkau harus membagikan, kita tahu segala yang ada pada kita bukan milik kita, saudara. Ketika saudara dan saya lahir, tidak ada seorang pun ketika lahir engkau memperoleh ada emas di gigimu, ada emas di telingamu. Tidak bisa apa-apa kita lahir, kita telanjang. Tetapi ketika engkau memiliki seperti ada saat ini, engkau harus men-share, engkau harus memberikan, engkau harus menjadi teladan, engkau bisa menjadi terang. Ketika orang-orang memerlukan, engkau harus mengambil bagian, saudara.
Beberapa hari yang lalu saya mampir ke rumah seorang kawan saya, sahabat dalam pelayanan misi. Waktu itu saya ada suatu hal yang harus saya kerjakan, mengambil data di salah satu gereja Tuhan di daerah Cengkareng. Sesudah mengambil data, saya mampir ke teman saya ini, saudara. Secara tiba-tiba, dan saya melihat ada mobilnya di depannya, saudara. Lalu saya menelpon, apa kabar, sedang sibuk ke? Dia katakan, sibuk sih, tapi bisa boleh ngomong. Saya katakan, saya di depan rumah kamu. Wah, dia kaget, saudara. Hah, di depan rumah? Tunggu sebentar, saya bukain pintu. Lalu apa yang terjadi? Saya masuk ke rumah tersebut, dan ternyata dia ini adalah sepasang suami istri, usia sekitar 40-an. Istrinya sedang memasak, saudara. Memasak, apa yang dia masak, ternyata, saudara, mereka mencoba mengumpulkan orang-orang yang mau berdonatur, saudara. Dan dia istrinya masak, dan masak itu dia memberikan diri untuk memasak, untuk membagi-bagikan orang yang membutuhkan. Kalau saya tidak salah, dengan 10.000 bisa untuk menyalurkan berkat bagi orang lain. Disalurkan kepada panti asuhan, kepada orang-orang jalanan, kepada mahasiswa-mahasiswi sekolah Alkitab. Lalu saya katakan kepada beliau, wah, pasti masak-masakan. Ada yang bisa saya bantu? Waduh, saya bilang, tukang masak datang nih. Wah, saudara. Lalu dia bilang, nggak usah, tenang aja, duduk aja kamu di situ, duduk aja. Lalu kami berbincang-bincang, lalu apa yang terjadi, siap-siap semua, udah beres. Lalu dikatakan dia mencoba tadi mau mengirim untuk daerah yang cukup jauh. Dari Cengkareng ke Bintaro cukup jauh, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudara, dia katakan, wah, kita berangkat aja nih, kita datang aja, kita berikannya kepada sekolah Alkitab ini nih. Lalu apa yang terjadi, saudara? Saya datang bersama-sama dengan mereka ke sebuah sekolah Alkitab dan memberikan di sana. Ternyata, saudara, saya mau katakan, hati seperti inilah yang Tuhan mau saudara dan saya miliki. Kita memiliki belas kasihan, sekalipun mungkin kita tidak memiliki uang yang banyak. Kita bisa memberikan energi kita bisa memberikan apa yang kita ahli kita. Dengan memasak, saudara, dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, saudara. Ada orang-orang yang memberikan uang seberapapun, 10.000, 20.000. Mereka masak, saudara. Saya tanya, apakah ini setiap hari? Setiap hari, Pak. Saya tetap sukacita menyalurkan berkat-berkat Tuhan. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan sekedar kita sebagai orang-orang percaya, mengaku diri orang percaya beribadah. Bukan. Tetapi Tuhan mau melihat kasihmu, apakah engkau memiliki kasih. Dan ketika engkau memiliki kasih, apakah kasihmu itu tulus, saudara. Tuhan mau setiap saudara dan saya kita memiliki hati yang tulus, yang memberi dengan yang tulus, saudara. Inilah ciri hidup yang harus saudara saya dan miliki sebagai orang-orang percaya. Yang dikatakan new normal Christian pada era Kisah Para Rasul 2, saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan. Hari ini saya tidak berbicara panjang mengenai kekristenan yang normal, Christian lifestyle, gaya hidup orang-orang percaya. Hanya ada dua hal yang saudara dan saya harus miliki sebagai orang-orang Kristen. New normal seharusnya saudara dan saya miliki. Yang pertama, beribadahlah senantiasa kita bersama. Karena dalam ibadah ada semangat yang Tuhan berikan. Ada sesuatu yang baru kita beri kepada yang lain. Kita dapat sesuatu yang baru dari orang lain. Hidup kita menjadi, iman kita makin bertumbuh di dalam Kristus. Janganlah kau tinggalkan ibadah-ibadah. Dan yang kedua, memberilah dengan tulus ikhlas. Amin, saudara. Mari kita pejamkan mata, kita bersyukur untuk firman Allah ini. Haleluya, haleluya. Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami mendengarkan dari firman Tuhan, new normal Christian, sebagai kehidupan normal orang-orang Kristen yang harus kami miliki. Kami sebagai identitas kami.
Kami belajar pada pagi hari ini bahwa sebagai orang-orang percaya tidak bisa kami hidup sendiri-sendiri. Kami hidup saling menguatkan. Kami harus hidup bersama-sama. Sekalipun jarak saat ini sulit, kami percaya melalui teknologi yang Tuhan telah berikan buat kami tetap bisa beribadah seperti sekarang ini. Kami bisa menelpon orang, kami bisa video call, kami bisa menguatkan orang, kami bisa mencari berkat. Tuhan, Engkau tolong kami. Engkau tolong kami, Tuhan. Biarlah kami memiliki hati-hati yang tulus, yang ikhlas ketika kami memberi. Bukan supaya orang melihat kami, bukan. Supaya mereka melihat Kristus ada dalam kami dan mereka memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Taruhkanlah dalam hati kami. Tukikkanlah dalam hati kami. Sehingga kami senantiasa teringat dalam kehidupan setiap kami sebagai orang-orang pengikut Kristus. Senantiasa tidak menjauhkan dari ibadah-ibadah. Senantiasa kami memiliki hati memberi dengan ikhlas, dengan tulus. Terima kasih Bapa. Kau berkati setiap jemaat-Mu dimanapun Kau berada. Engkau berkati. Yang memerlukan pertolongan Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu Tuhan. Yang memerlukan kesembuhan Tuhan, Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa itu. Yang dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap sama. Dijamahlah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhlah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Percayalah kepada Dia. Dia Allah yang sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Janganlah engkau khawatir dalam hidup ini. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Karena Dialah yang memelihara engkau dan saya. Terima kasih Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang berbeban berat Engkau tolong Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas firman Allah. Haleluya.